Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 4 Desember 2020, Israel dikejutkan oleh sebuah kabar besar yang bahkan menyeret nama Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Hari itu, Haim Esed, tokoh besar yang dikenal sebagai Bapak Antariksa Israel, membuat pengakuan mengejutkan. Menurutnya, Presiden Trump mengetahui hal ini dengan sangat jelas, bahkan sempat berniat mengumumkannya ke publik. Namun, rencana itu dicegat oleh perwakilan alien dari sebuah organisasi kosmik bernama Federasi Galaksi. Apakah ini mungkin? Hari ini kita akan mengulik kisah di balik bocoran misterius ini. Esed menyampaikan pernyataan ini lewat Yediot Aharonot, surat kabar berbayar dengan oplah terbesar di Israel. Media ini bahkan dijuluki koran nasional karena pengaruhnya yang begitu besar. Di hadapan wartawan, pejabat senior berusia 87 tahun itu berbicara tanpa ragu. Kalau 5 tahun lalu saya berbicara soal ini, mungkin saya sudah dikirim ke rumah sakit jiwa. UFO dan lahirnya angkatan luar angkasa. Dalam 10 tahun terakhir, fenomena UFO memang semakin sering muncul. Hanya pada tahun 2019, negara-negara barat melaporkan sekitar 6.000 penampakan UFO. Pemerintah Trump bahkan secara resmi mengumumkan pendirian angkatan luar angkasa pada Desember 2019. Kalau memang tidak ada alien, buat apa Amerika repot-repot membentuk pasukan luar angkasa? Apakah tentara AS mau unjuk otot melawan udara kosong? Menurut Esed, kisah ini sudah berakar sejak lama. Pada 1940-an, ketika fenomena UFO pertama kali mencuat, Presiden AS saat itu, Harry Truman, konon mengakui bahwa ia melihat segerombolan piring terbang melintas di atas langit Washington. Pada 1960-an, muncul rumor bahwa di pangkalan udara Wright-Patterson terdapat bangkai piring terbang yang disimpan secara rahasia. Bahkan, kabarnya ada juga jasad alien. Lokasinya disebut-sebut ada di hanggar nomor 18. Esed menegaskan rumor itu nyata. Ia bahkan menambahkan, Presiden Richard Nixon pernah membawa sahabatnya, komedian terkenal Jackie Gleason, untuk melihat langsung mayat alien tersebut. Bukan hanya itu, Laura Magdalene Eisenhower, cucu Presiden Dwight D. Eisenhower, pernah secara terbuka mengatakan bahwa kakeknya telah menandatangani sebuah perjanjian dengan alien. Perjanjian itu mencakup pembangunan markas rahasia di Area 51, di mana alien bisa melakukan eksperimen. Sebagai imbalan, mereka membagikan teknologi canggih, termasuk teknologi anti-gravitasi. Pertanyaan besar pun muncul. Eksperimen macam apa yang ingin dilakukan alien di bumi? Apakah hal itu akan membahayakan manusia? Menurut Esed, beginilah penjelasan alien. Meski teknologi kami jauh lebih maju dari kalian, tetapi alam semesta yang begitu luas ini tetap penuh misteri bagi kami. Kami ingin terus mengeksplorasi dan memahami struktur kosmos. Bumi adalah tempat yang sangat istimewa di alam semesta. Di sini ada banyak hal yang planet lain tidak punya. Air yang melimpah, beragam flora dan fauna, serta lautan luas. Karena itu, kami ingin menggunakan bumi sebagai laboratorium alam, bagaikan sebuah cawan petri bagi para ilmuwan untuk memahami rahasia besar alam semesta. Bayangkan saja, bumi sebagai cawan petri alien. Kalau begitu, kita manusia ini apa? Hanya sekedar sel, bakteri, atau mikroba di dalam eksperimen kosmik mereka. Haim Esed mengatakan, tenang saja, eksperimen mereka sebenarnya belum dimulai. Alasannya, menurut alien, cawan petri mereka yakni bumi belum cukup stabil. Inilah juga salah satu alasan mengapa mereka tidak mau terlalu cepat memperlihatkan diri. Mereka khawatir jika keberadaan mereka diumumkan, dunia akan dilanda kepanikan besar-besaran. Pasar keuangan bisa runtuh, pasokan makanan terganggu, rumah sakit lumpuh, dan kekuatan-kekuatan negatif yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan bisa mengambil alih. Akibatnya, bukan hanya manusia menghadapi kiamat, tetapi bumi sendiri pun jadi tidak stabil.
Dan kalau bumi tidak stabil, eksperimen mereka jelas gagal total. Karena itulah, mereka mengirim peringatan kepada Trump. Sekarang belum waktunya, jangan terlalu cepat membuka keberadaan kami. Tapi kalau memang begitu, kenapa alien masih sering unjuk gigi dengan menampakkan piring terbang di berbagai belahan dunia? Sejak insiden jatuhnya UFO Roswell pada 1947, demam UFO mulai merebak. Berbagai macam piring terbang muncul, seakan-akan ingin show off. Esed berkata, alien juga punya alasan. Mereka sebenarnya takut dua bom atom yang dijatuhkan di Jepang pada tahun 1945 benar-benar membuat mereka panik. Bagi manusia, dampak nuklir mungkin belum sepenuhnya disadari waktu itu. Tapi alien tahu betul kekuatan destruktifnya, karena mereka sudah pernah mengalaminya. Ada peradaban alien yang dulu saling berperang dengan nuklir, dan akhirnya menghancurkan planet mereka sendiri hingga tak layak huni. Mereka pun terpaksa mengembara mencari planet baru. Jadi, apakah alien yang datang ke bumi ini sebenarnya juga demi mencari tempat tinggal baru? Apakah eksperimen yang mereka klaim hanyalah dalih untuk mempersiapkan migrasi atau bahkan invasi bumi? Sampai sekarang, belum ada jawaban pasti. Namun, logikanya sederhana. Kalau rumah sendiri masih bisa ditinggali, siapa yang mau merantau jauh-jauh jadi pengembara kosmik? Yang jelas, alien tidak ingin umat manusia mengulangi kesalahan yang sama. Kalau bumi hancur oleh perang nuklir, planet yang susah payah mereka temukan ini tentu harus ditinggalkan. Maka, mereka berusaha keras mencegat umat manusia mengembangkan senjata nuklir secara liar. Kadang-kadang, mereka muncul sebentar untuk unjuk kekuatan. Itu strategi mereka, memberi sinyal kepada manusia bahwa ada peradaban jauh lebih tinggi yang mengawasi. Jangan sembarangan, kalau tidak, akibatnya fatal. Dengan kata lain, selain polisi dunia Amerika Serikat, alien juga ikut menjaga perdamaian bumi. Esed bahkan memberikan contoh. Pada krisis rudal Kuba tahun 1960-an, dunia hampir terjerumus ke perang nuklir global. Saat itu, Uni Soviet hampir benar-benar menekan tombol peluncuran nuklir. Namun menurutnya, di detik-detik genting itu, alien turun tangan mencegat bencana. Tentu pertanyaannya, apakah mereka melindungi bumi demi kepentingan manusia atau demi diri mereka sendiri? Pengakuan Esed lebih jauh lagi. Alien tidak hanya tertarik pada bumi, mereka bahkan sudah membangun markas di bawah permukaan Mars. Di markas bawah tanah ini, katanya, astronot Amerika telah bekerja sama dengan alien dalam berbagai proyek pengembangan. Dan Amerika bukan satu-satunya negara yang menjalin hubungan dengan mereka. Setidaknya, Rusia, Jepang, Inggris, dan Tiongkok juga disebut-sebut memiliki kontrak kerjasama dengan alien. Alien-alien itu semuanya berasal dari Federasi Galaksi. Menurut Esed, federasi ini terdiri dari 9 ras alien berbeda, dan masing-masing sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah negara-negara besar di bumi. Tujuannya adalah untuk menjalankan eksperimen tertentu di planet kita. Bahkan, PBB disebut sudah sangat mengetahui hal ini. Mereka diam-diam menunjuk seorang duta besar urusan luar bumi, khusus untuk menjalin kontak dengan alien. Bahkan Vatikan pun tahu soal keberadaan mereka, bahwa jika alien bersedia dibaptis, maka mereka dengan senang hati akan melakukannya. Siapa saja alien yang datang ke bumi? Menurut Esed, para ilmuwan sudah menemukan puluhan jenis kehidupan luar angkasa dengan rupa berbeda-beda. Yang paling dekat dengan kita adalah alien yang populer disebut Grey. Penampilan mereka mirip dengan yang sering kita lihat di film-film. Esed menduga sebagian Grey berasal dari gugus bintang Pleiades yang berjarak 444 tahun cahaya dari bumi. Bagi kita, jarak itu sangat jauh, tapi bagi mereka itu sepele karena teknologi pesawat luar angkasa mereka jauh melampaui kita. Kapal induk mereka berukuran raksasa. Dari kapal induk inilah muncul piring-piring terbang kecil yang sering terlihat manusia. Kebanyakan dikendalikan oleh robot cerdas otomatis. Untuk melakukan perjalanan antar bintang, pesawat itu harus bisa melaju lebih cepat dari cahaya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Apakah dengan roket atau tenaga nuklir?
Esed berkata, bukan keduanya. Kita harus melampaui cara berpikir biasa. Kuncinya bukan bergerak cepat, melainkan mengubah ruang waktu itu sendiri. Bayangkan seekor semut berada di selembar kertas putih. Ia ingin berjalan dari sisi kiri ke sisi kanan. Kalau kertasnya sangat besar, sejauh puluhan tahun cahaya, jelas mustahil si semut bisa sampai. Tapi semut ini punya kekuatan khusus. Ia membaca mantra dan tiba-tiba kertas itu melipat hingga sisi kiri dan kanan saling menempel. Tinggal satu lompatan kecil, si semut sudah sampai ke ujung satunya. Lalu, kertas kembali ke bentuk semula. Tak ada yang berubah, kecuali posisi semut yang kini sudah ada di seberang. Itulah gambaran teknologi alien. Mereka tidak bergerak menembus ruang, tapi menggerakkan ruang itu sendiri. Semut super itu seketika melintasi puluhan tahun cahaya. Teknologi yang dipakai piring terbang alien pada dasarnya mirip. Mereka memelintir ruang waktu. Namun, mereka tidak pakai kekuatan gaib, melainkan memanfaatkan materi gelap. Materi gelap adalah sesuatu yang bagi manusia sulit dijangkau dan tidak bisa dilihat langsung, tetapi keberadaannya nyata. Sekitar 25% komposisi alam semesta terdiri dari materi gelap. Jika seseorang tahu bagaimana memanfaatkannya, maka dia bisa memelintir ruang waktu dan dalam sekejap mencapai galaksi lain. Bahkan, bisa memanfaatkan materi gelap untuk menciptakan lubang hitam mikro guna membantu mencapai tujuan. Teknologi-teknologi ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi menurut Esed, mereka ini sudah nyaris menjadi kenyataan. Setidaknya, alien sudah menguasainya. Mereka percaya alam semesta dibangun menurut model matematika. Begitu mereka menguraikan struktur itu, teknologi memungkinkan mereka mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu, mereka tidak mempercayai Tuhan dan tidak memiliki keyakinan religius seperti kita. Namun ada satu hal yang tak bisa mereka uraikan, kesadaran manusia. Esed berkata segala sesuatu pada dasarnya tersusun dari energi, termasuk kita. Bahkan ketika kita mati, kita tidak benar-benar lenyap. Kita hanya beralih bentuk menjadi jenis energi lain, energi kesadaran. Kesadaran itu abadi. Ia akan tersambung kembali ke jaringan kosmik. Kepribadian kita, pengalaman hidup yang kita jalani, semuanya tersimpan di sana. Jadi, bukan struktur matematika yang paling utama, melainkan kesadaran kita yang membentuk struktur alam semesta. Esed mengakui bahwa para biolog mungkin menganggap klaim ini tak masuk akal, tetapi dia meyakini hal itu, dan menurutnya, ilmuwan besar seperti Stephen Hawking pun paham akan hal-hal semacam ini. Dengan itu, wawancara Esed berakhir. Rasa penasaran pun tertinggal. Apa sebenarnya eksperimen alien di bumi? Apakah itu berbahaya bagi umat manusia? Teknologi canggih apa yang sudah dipelajari AS dari mereka? Semua pertanyaan ini tidak dijawab Esed. Sebagai tokoh yang memimpin program antariksa Israel lebih dari 30 tahun, Esed tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh diungkapkan. Faktanya, wawancara itu adalah satu-satunya wawancara yang ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah itu, ia menghilang dari media. Justru hal itu makin memacu rasa ingin tahu publik. Esed menyebut nama Trump sebagai pihak yang terlibat. Wartawan NBC pun datang ke Gedung Putih untuk meminta klarifikasi. Jawaban Gedung Putih tidak memberi tanggapan. Kemudian NASA memberi pernyataan diplomatis. Meskipun kita belum menemukan tanda-tanda kehidupan alien, NASA terus mengeksplorasi tata surya dan wilayah lebih jauh untuk membantu menjawab pertanyaan mendasar, termasuk apakah kita satu-satunya kehidupan di alam semesta. Terjemahan sederhananya, mereka tidak menolak kemungkinan adanya alien. Isaac Ben Israel malah memuji Esed. Meski bahasa Esed kadang berlebihan, kredibilitas dan kontribusinya di bidang dirgantara tidak diragukan. Ia menilai komunitas ilmiah yang serius selama dekade terakhir kian menerima kemungkinan adanya kehidupan luar bumi. Intinya, baik pemerintah AS maupun Israel tidak secara terang-terangan menyangkal klaim Esed. Mereka cenderung membiarkan pernyataan itu menggantung. Sejak Trump kembali menjabat, ia beberapa kali berkata ingin membuka kebenaran soal alien. Tapi tiap kali usul itu muncul, hasilnya selalu guntur tanpa hujan.
membuat publik hanya semakin penasaran. Mungkinkah memang belum ada kesepakatan antara alien dan pemerintah tentang kapan waktunya untuk publisitas? Kalau memang pemerintah belum mau membuka, publik pun berusaha mencari bukti sendiri. Ternyata, beberapa netizen yang jeli menemukan dokumen-dokumen yang menurut mereka adalah bukti nyata, bahkan dari situs resmi CIA sendiri. Program Stargate dan penelitian fenomena psikis. Pada era 1970-an dan 1980-an, muncul gelombang perhatian terhadap fenomena psikis. Dua kekuatan besar dunia, AS dan Uni Soviet, diam-diam melakukan riset soal kemampuan supranatural. CIA membentuk proyek rahasia bernama Project Stargate yang merekrut orang-orang dengan kemampuan khusus untuk diuji, termasuk kemampuan seperti remote viewing, penglihatan jauh, telepati, dan fenomena lain. Beberapa laporan eksperimen terdokumentasi mencantumkan klaim-klaim yang mengejutkan. Ada yang mengaku melihat pangkalan alien di bulan. CIA punya kebiasaan mempublikasikan dokumen-dokumen yang sudah melewati masa klasifikasi. Di antara arsip yang dibuka untuk umum, ada beberapa laporan lama dari Project Stargate. Dokumen yang ditemukan warganet adalah sebuah laporan tentang eksperimen remote viewing, dideklasifikasi oleh CIA pada tahun 2000. Tanggal eksperimen 13 Januari 1988. Kode peramal jarak jauh MR. Target yang diminta untuk dilihat, markas Federasi Galaksi. MR memasuki kondisi trance dan mendapati dirinya seperti berada di ketinggian 1 mil di atas tanah, memandang ke bawah, sekelilingnya gelap dan kosong. Lalu ia melihat sebuah gunung yang sangat tinggi dengan tebing-tebing curam. Gunung itu berdiri di atas dataran tinggi yang luas. Di kaki gunung ada sebuah danau biru dikelilingi padang rumput yang lapang. Pemandangan itu membuatnya teringat pada Danau Titicaca di Peru. Kemudian ia melihat sebuah bangunan berbentuk bulat. Bagian luar bangunan memancarkan sinar terang berbentuk pilar-pilar cahaya, tetapi bagian dalamnya gelap dan dingin. Tiba-tiba ia menemukan dirinya berada di dalam bangunan itu. Ia berjalan melalui sebuah lorong miring dengan dinding batu kasar di kedua sisi. Lorong itu berujung pada sebuah koridor panjang, remang-remang, berbentuk persegi panjang, dengan dinding halus dan tinggi. Jalurnya menanjak curam, membuat MR teringat pada lorong di dalam piramida Mesir. Di ujung koridor, ia sampai di sebuah ruangan luas dengan langit-langit melengkung tinggi, memberi nuansa suci seperti tempat ibadah. Di tengah ruangan ada sebuah meja batu besar, halus, menyerupai altar. Sekelompok orang berjubah putih berdiri melingkar setengah lingkaran di sekitarnya, menatap ke arah altar dengan penuh konsentrasi. Cahaya di ruangan itu sangat redup. MR merasa tempat itu sangat familiar, seolah-olah ia pernah berada di sana sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya naik ke altar dan berbaring di atasnya. Seketika, seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki diselimuti oleh cahaya putih menyilaukan. Seorang berjubah putih keluar dari kerumunan, mendekat, lalu mengulurkan tangannya di atas perut MR. Seketika, eksperimen terhenti. Kesadaran MR ditarik kembali ke dunia nyata. Laporan pun berakhir di sana. Disinilah pertanyaan besar muncul. Eksperimen ini jelas merupakan tugas. MR diminta melihat markas Federasi Galaksi. Artinya, CIA sendiri setidaknya menganggap atau meyakini bahwa Federasi Galaksi memang ada. Kembali ke sikap Gedung Putih, Pentagon dan NASA terhadap bocoran HMS. Semakin terlihat pola yang serupa, tidak membantah secara terbuka, tetapi juga tidak menjelaskan secara gamblang. Namun ada hal yang lebih aneh. Jika MR benar-benar melihat markas Federasi Galaksi, kenapa ia melihat dirinya sendiri ada di sana, berbaring di atas altar? Bukankah tubuhnya saat itu jelas-jelas berada di laboratorium CIA di bumi? Lalu, siapa sebenarnya sosok yang berbaring di altar itu? Sebagian orang menafsirkan begini. MR sempat mengatakan tempat itu terasa familiar, seperti kenangan masa lalu. Mungkinkah remote viewing itu tidak hanya menembus ruang,
tetapi juga melintasi waktu, membawanya kembali ke kehidupan lampau. Mungkin di masa lalu, bumi pernah memiliki peradaban super yang juga merupakan bagian dari Federasi Galaksi. Dalam kehidupan lampau itulah, MR hadir sebagai perwakilan manusia, menghadiri pertemuan di markas Federasi. Dan kalau markas itu memang ada di bumi, mungkinkah lokasinya adalah di dekat Danau Titicaca, Peru, seperti yang ia rasakan? Danau Titicaca memang terkenal sebagai danau air tawar tertinggi di dunia. Selama ribuan tahun, ia menjadi pusat lahirnya peradaban kuno Inka dan dianggap sebagai danau suci oleh suku-suku Indian lokal. Sekitar 35 km dari tepi danau, di pegunungan Hayuk Marka, berdiri sebuah struktur batu misterius, sebuah gerbang para dewa setinggi 7 meter, sangat tua dan megah. Di dekat gerbang itu dulu berdiri sebuah kuil. Konon, para pendeta di kuil itu bukanlah manusia bumi biasa, melainkan makhluk dari dunia lain yang datang melalui gerbang tersebut. Jika benar MR melihat sebuah adegan dari kehidupannya di masa lalu, mungkinkah saat itu markas Federasi Galaksi benar-benar berada di bumi, di tepi indah Danau Titicaca? Dan gerbang para dewa itu adalah pintu antar dimensi yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan lintas bintang. Penutup, kedengarannya memang seperti teori konspirasi penuh imajinasi, tapi tetap saja pertanyaannya masih terbuka. Apakah Federasi Galaksi benar-benar ada? Jika ada, apakah alien itu datang sebagai sahabat atau justru lawan tersembunyi? Jawabannya sampai hari ini masih menjadi salah satu misteri terbesar umat manusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.